yang kuota minimal dari masing-masing perguruan tinggi akan diambil sebesar 50% hanya dengan jalur undangan. Oleh karena itu untuk SNMPTN 2013 kita istilahkan SNMPTN 2013, bukan jalur undangan lagi. Kemudian yang berikutnya akan ada seleksi masuk bersama perguruan tinggi negeri yang melalui jalur tulis. Dan ini akan diikuti sama oleh SNMPTN 61 perguruan tinggi negeri di Indonesia, termasuk juga Sekolah Tinggi Ilmu Agama IAIN atau UIN, ini masuk ke situ. Kemudian yang terakhir, kita juga diizinkan untuk melaksanakan seleksi menggunakan jalur mandiri, dan UNJUD akan mengambil 3 jalur, SNMPTN, SBMPTN, kemudian yang terakhir adalah jalur mandiri. Saya ingin meluruskan berita di running text dan media cetak yang selama ini beredar bahwa seleksi masuk perguruan tinggi gratis, betul, tapi yang gratis itu adalah yang SNMPTN. Memang benar-benar gratis, tidak dikenakan biaya pendaftaran yang kalau tahun lalu adalah sebesar Rp175.000. Hal yang paling krusial di sini bahwa mulai tanggal 17 Desember sampai dengan 8 Februari, ya, 8 Maret, semua sekolah wajib mengisi namanya pangkalan data sekolah dan siswa. Ini adalah yang krusial sekali. Silahkan buka webnya pdss.snmptn.ac.id, di mana semua sekolah menengah atas, semua sekolah menengah kejuruan, sekolah madrasah aliyah baik negeri maupun swasta harus mengisi PDSS dulu. Ini adalah programnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semuanya harus mengisi data di situ dulu. Apa perbedaannya dulu dengan sekarang? Perbedaannya bahwa yang di-input adalah data seluruh siswa kelas 10 sampai dengan kelas 12. Kemudian semua mata pelajaran juga harus masuk kecuali muatan lokal. Nilai yang dimasukkan adalah nilai 2 digit dengan di belakang koma juga 2 digit. Jadi apabila di sekolah Bapak Ibu selama ini menggunakan nilai rapot 7,1, nanti saat dimasukkan ke PDSS harus dikonversi 7 itu 70, 71 atau 72. Jadi nanti akan ada 2 digit, 71,22, 73,11 seperti itu. Ini adalah hal yang penting sekali. Dan untuk pengisian PDSS ini nantinya setiap semester sekolah juga wajib mengisi PDSS. Jadi nantinya saat 2014 mau mendaftarkan ke SNMPTN, Bapak Ibu sudah nyicil bahwa data anak-anak kelas yang sekarang kelas 11, tahun depan kelas 12 nilai rapotnya kan sudah masuk, tinggal menambahi. Kenapa seperti itu? Pangkalan data sekolah dan siswa ini kalau di perguruan tinggi kita sudah mengisi selama ini dengan PDPT, pangkalan data perguruan tinggi. Ini semua data tentang perguruan tinggi masuk, baik jurusan, program studi, kurikulum, siapa nama dosennya, itu semua masuk Bapak Ibu. Nah ini diharapkan yang sekolah juga akan seperti ini. Nah kemudian yang lebih penting lagi bahwa di sini karena nanti SNMPTN itu kita hanya melakukan seleksi, yang pertama adalah melalui rapot, yang kedua adalah melalui nilai ujian nasional, kemudian yang ketiga adalah melalui piagam penghargaan yang diperoleh oleh siswa-siswa kita. Oleh karena itu memang di sini adalah kuncinya adalah kebersamaan dan kepercayaan. Artinya apa Bapak Ibu? Jangan sampai kepercayaan yang sudah diberikan oleh perguruan tinggi ini dicederai oleh sekolah. Dalam artian apa? Bapak Ibu merubah nilai-nilai anak-anak yang akan diusulkan masuk ke perguruan tinggi negeri. Itu Pak. Oleh karena itu dengan PDSS ini akan meminimalisir kecurangan, karena apa? Data yang sudah masuk otomatis tidak bisa dirubah saat akan daftar. Misal siswa-siswi Ibu akan mendaftar di ITB karena dulu waktu kelas 1, 2 nilainya kurang bagus, kelas 12 dirubah, nggak bisa kalau sudah masuk PDSS. Tetapi kalau yang kemarin-kemarin kita tidak menutup mata bahwa banyak sekolah yang di blacklist oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian informasi berikutnya bagi anak-anak yang akan masuk ke ITB, khusus ITB, hanya melalui jalur SNMPTN. ITB tidak membuka mandiri maupun SBMPTN.
seperti itu. Kemudian trik ya Bu, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah tentu saja kita harus melihat prestasi akademik anak-anak kita. Kemudian kita juga harus melihat kemampuan anak-anak kita, karena masing-masing anak individual kan punya potensi yang berbeda. Ini kuat di IPA, misal IPA-nya aja spesifik fisika. Ini kuatnya di bahasa Inggris. Ini kuatnya. Nah, modal-modal potensi akademik ini harus menjadi salah satu pertimbangan saat memilih program studi. Kemudian yang berikutnya adalah kepeminatan. Jadi jangan sampai anak dipaksa, walaupun sudah masuk IPA, tapi banyak anak-anak yang kepengen saat kuliah itu memilih prodi IPS. Banyak anak-anak IPA itu malah kepengennya malah ke akuntansi, ke manajemen, ke komunikasi yang sekarang sedang tren dan sebagainya. Ini tidak apa-apa, tidak masalah. Nanti saat ujian tulis, tapi kalau undangan saya sarankan inline. Kalau undangan saya sarankan inline. Artinya apa? IPA memilih program studi IPA, yang anak-anak IPS memilih program studi IPS. Karena apa? Karena yang akan kita nilai adalah mata pelajaran kekhususannya itu. Matematika, fisika, kimia, biologi, otomatis untuk patokan kita skornya lebih besar di mana untuk beberapa program studi. Demikian juga yang IPS. Tapi manakala ada anak IPA memilih ke IPS, kita agak kesulitan mendeteksi kemampuan anak ini di mana. Misal anak IPA kok milihnya bisa fakultas hukum. Padahal kalau fakultas hukum kita biasanya melihatnya dari sosiologi, antropologi, dan lain sebagainya. Jadi saya sarankan, walaupun dalam ketentuan nggak ada ya Pak Kuja, tapi saya sarankan yang IPA sebaiknya milih ke IPA, yang IPS milih ke IPS. Kalau seandainya anak-anak punya kepeminatan yang anak IPA ke IPS, IPS ke IPA, nanti saja ya satu ujian tulis. Silahkan, karena kalau ujian tulis itu yang dinilai adalah hasil ujian, bukan rapor dan ujian nasional. Kemudian yang berikutnya adalah melihat berapa sih daya tampung prodi itu tahun 2017 akan menerima. Kalau tahu bahwa satu prodi hanya menerima 60, Bapak Ibu timbang-timbang, kira-kira mampu tidak anak kita bersaing dengan kursi 60 kursi ini, mampu nggak kita bersaing memperebutkan 60 kursi. Kemudian yang berikutnya selain daya tampung, biasanya kita juga menayangkan keketatan. Jadi tahun lalu kita ada rekapitulasi, misal fakultas apa tahun lalu yang peminatnya segini, yang diterima segini. Itu mungkin trik-trik dari kita. Kemudian kalau ditanyakan lagi program studi apa yang menjadi favorit selama ini, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, favorit program studi di seluruh Indonesia adalah fakultas kedokteran. Di seluruh Indonesia, bukan hanya di Unsur. Jadi untuk anak-anak yang kepengen masuk ke sana ya silahkan. Kalau yang masih SMP bisa dipacu dari sekarang untuk mempersiapkan diri. Yang sudah kelas 3 ya kita lihat kembali potensi akademiknya kira-kira seperti apa daripada dipaksakan. Tapi kalau lihat karena rata-rata nilai di situ itu 9 aja di atas 95 Pak yang diterima. Jadi itu hampir 90% tinggi, bahkan di Undip itu nyaris nilainya sama dengan di kita ya Pak Kuja, 9,99 sekian, 9,98, 9,97 skornya. Jadi mohon maaf kalau hanya rata-rata 8 ya mending cari yang bukan kedokteran. Karena nanti bersaingnya kalau undangan ini kan dengan seluruh Indonesia, bukan hanya dari wilayah Priangan Timur dan Jawa Tengah atau diusulkan itu, tapi di seluruh Indonesia, karena mahasiswa kita juga ada dari Aceh, ada juga dari Papua, seperti itu. Kemudian yang berikutnya tadi saya sampaikan akan ada seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Ini 61 perguruan tinggi negeri akan mengadakan seleksi bersama, bentuknya adalah ujian tulis. Nah ini nanti dikenai biaya, ada penjualan formulir dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah ada seleksi mandiri. Kalau seleksi mandiri, masing-masing perguruan tinggi punya kebijakan sendiri. Oleh karena itu, yang penting sekarang adalah SMA harus ngisi PDSS. Kemudian nanti 1 Februari sampai 8 Maret, siswa-siswi kelas 3 yang berminat masuk perguruan tinggi mengisi sendiri datanya yang sudah oleh guru dimasukkan ke PDSS. Nah, sebelum memilih program studi tadi kiatnya sudah Ibu sampaikan, harus dilihat juga lagi profil program studi, daya tampung, kemudian boleh juga dilihat biaya pendidikannya. Jadi jangan sampai nanti sudah milih
akhirnya ya kita kesulitan, oh ternyata biayanya sekian-sekian, orang tua saya mohon maaf tidak mampu dan sebagainya. Tetapi sebetulnya tidak usah khawatir, karena sekarang Kementerian Pendidikan Nasional kan sudah punya beasiswa unggulan bidik misi. Mohon dari sekolah ini jangan sampai Bapak Ibu ada anak-anak yang harusnya berhak kita usulkan mendapatkan beasiswa bidik misi tapi tidak kita usulkan, karena ini kuncinya juga di sekolah lagi. Pengalaman saya 3 tahun terakhir ini banyak sekali siswa-siswa yang harusnya diusulkan dan mendapatkan beasiswa bidik misi, tapi ternyata setelah kita lihat diterima di unsur, mereka tidak mendapatkan beasiswa bidik misi. Dan akhirnya kalau rektor punya kebijakan, kalau memang punya jam kesmas asbeskim, kita bebaskan uang kuliah tunggalnya, tapi biaya hidup ditanggung sendiri. Nah sementara kalau bidik misi kan biaya pendidikannya ditanggung pemerintah, biaya hidup 600 per bulan juga ditanggung oleh pemerintah. Kalau untuk di Purwokerto 600.000 per bulan saya kira sudah cukup. Kalau ini boarding school ya Pak, nah, berarti mampu semua orang tuanya. Tapi perlu disosialisasikan di sekitar kita, barangkali ada anak-anak kita yang pinter tetapi tidak punya kemampuan ekonomi, mohon Bapak Ibu diusulkan di sekolah manapun, boleh, tidak harus negeri, swasta pun boleh. Yang penting pesan saya jangan sampai ada anak yang berpotensi kepengen sekolah, pinter, punya kemampuan akademik pinter tapi tidak bisa sekolah. Nah ini yang memprihatinkan Pak Menteri kita, Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan ini banyak terjadi, akhirnya menimbulkan hal-hal bahwa seolah-olah itu biaya pendidikan mahal dan sebagainya, padahal tidak. Pemerintah sudah menyediakan kuotanya seluruh Indonesia, kalau tidak salah sekarang posisi 40.000 ya Mas Ustaz. Besok tahun depan dinaikkan menjadi 50.000 seluruh Indonesia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kita akan tanya